ada sebagian orang yang memandang terhadap nasab itu tidak ada gunanya. Maka di sini pentingnya untuk kita jelaskan. Ya, nasab itu merupakan salah satu hal yang penting yang dijaga di dalam Islam. Sehingga Islam ini memandang arwah nasab ini dengan serius. Contoh, ya, banyak sekali kajian-kajian tentang Islam ataupun pandangan ataupun realitas Islam ini terhadap nasab ini. Salah satunya ya kan kita mengenal ada namanya ilmu faraid. Ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu berkaitan dengan apa? Dengan nasab. Ya. Kita lihat lagi di dalam ilmu-ilmu yang lainnya ada namanya kalau kita menikah, saya nikah kepada seorang perempuan contohnya, ya kan? Maka wali yang menjadi wali nanti itu berkaitan dengan apa? Dengan nasab. Inilah pentingnya itu. Pentingnya sorotan syariat terhadap nasab ini. Maka al-aslu fil wali itu siapa? Nasabnya. Ya, meskipun kalau gak ada nasab baru dia sultan nanti. Itu berkaitan dengan apa nasab? Ya. Bahkan pentingnya nasab ini diletakkan nasab ini terhadap salah satu min maqasid syariah daripada maqasid syariah. Kalau bicara tentang Islam, bicara tentang syariah, itu dia fungsinya, maqasidnya itu berberapa? Ada 5. Ada yang mengatakan 6. Salah satunya adalah hifdzun nasab. Hifdzun nasab. Menjaga nasab ini. Sehingga kalau ada orang yang mengotori nasab dia, ya, dia menghancurkan nasab dia, ya, maka di situ ada hadnya, hukumannya. Zina, kok kenapa zina ini diharamkan? Karena dia itu, dan dihukum nanti ya, karena dia itu mengotori marwah nasab. Itu salah satunya. Begitupun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Al-Qur'an ada namanya qadzaf, ya. Qadzaf. Orang menuduh wanita yang solehah berzina, ya, tanpa ada bayinah di situ, ya, maka apa? Dia diqadzaf. Padahal menuduh loh, menuduh. Dia itu dijilid 80 kali jilidan. Ini saking apa? Saking syariat ini memandang serius terhadap marwah nasab ini. Ya. Bahkan coba kita lihat pemirsa rahmat Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan Isa, itu kebanyakan dinasabkan kepada ayahnya, kepada ibunya beliau. Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Salah satu ayatnya. Banyak sekali juga dalam ayat-ayat lain dinisbatkan oleh Allah, ya, Isa itu terhadap nasabnya. Sehingga apa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun nabi, ya, yang ditulis di dalam Al-Quran yang dinisbatkan kepada nasabnya, kecuali Nabi Isa ini, kecuali Nabi Isa. Kenapa? Untuk menjaga nasab beliau. Kenapa? Karena ada dulu yang menentang kepada Nabi Isa, ya kan? Apa namanya, yang dan juga yang berprasangka bahwasannya Siti Maryam itu ada yang berzina seperti itu. Maka dijagalah di situ bahwasanya Isa itu putra Maryam. Itu. Dan juga Siti Maryam itu adalah seorang wanita yang solehah, ya, yang suci. Seperti itu, dijagalah dia. Ini pentinglah nasab, harus dijaga. Ya. Bahkan kita lihat juga ada sebuah ayat di dalam surat Al-Ahzab. Ud'uhum li'abaihim. Kata Allah di dalam Al-Quran, panggillah mereka sesuai dengan nasab ayahnya.
Maksudnya apa? Panggillah, jangan menisbatkan kepada selain ayahnya, nasabnya kepada selain ayahnya, ya kan? Ayat ini turun dulu, ada namanya sahabat Nabi, namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, ya. Beliau itu seorang budak yang dihadiahkan oleh Sayyidah Khadijah kepada Nabi SAW. Asalnya beliau itu adalah diculik oleh orang-orang kafir Quraisy, diculiklah beliau, ya kan? Karena beliau salah satu orang-orang yang sederhana seperti itu, yang fakir, ya kan? Diculiklah oleh beliau, kemudian dijual. Kebetulan yang mengambil waktu itu, yang membelinya itu adalah Sayyidah Khadijah. Kemudian setelah itu dihadiahkanlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dihadiahkan kepada Nabi SAW, datanglah seorang ayahnya. Ayahnya siapa? Zaid itu. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah boleh saya, wahai Rasulullah, apakah boleh saya untuk membelinya kembali? Seperti itu. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ahlan, kesini dulu wahai Zaid, kamu pilih. Kamu mau pilih saya dengan saya atau dengan bapak kamu? Kalau kamu pilih dengan bapak kamu, sudah, jangan bayar, gitu kan? Jangan diberi lagi, saya serahkan. Itu maksudnya disedekahkan, maksudnya tidak usah bayar, seperti itu, ya kan? Kalau kamu mau pilih sama saya, maka saya akan menanggung kamu, maksudnya akan menjamin kamu segala makan dan lain sebagainya, dan akan mendapatkan waris daripada aku, dinisbatkan nasabmu terhadap aku. Ini jaminan, sebuah jaminan. Kemudian puaslah bapaknya beliau sehingga diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga masyhurlah di Arab pada waktu itu beliau dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Masyhur. Setelah itu, maka waktu itu belum turun ayat, ya. Maka setelah itu turunlah ayat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'uhum li'abaihim. Panggillah dengan sebutan, panggillah dengan nasab ayah-ayah mereka. Ya. Bahkan setelah itu, lama dari kejadian itu, Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan daripada Imam Ibnu Qudamah, ya, dalam Al-Mughni. Beliau juga menuliskan di situ, diriwayatkan juga oleh para muhaddisin yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? La'anallahu man intasaba ila ghairi ahli. Ada di sini, di Bukhari Muslim pun ada. Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi orang yang menasabkan seseorang terhadap yang bukan bapaknya. Begitulah pandangan syariat Islam ini terhadap marwah nasab ini sangat penting sekali. Kita melihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, 22 nasab yang beliau hafal, bahkan lebih seperti itu, ya, yang sampai Adnan itu, bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam itu masih ada nasabnya. Beliau menyebutkan 21-22. Dengan apa kata beliau? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ya kan? Itu apa? Menasabkan, ya kan? Apakah ada yang hafal dengan kita? Tak ada. Itu menunjukkan Nabi SAW bahwa nasab beliau itu satu pun tak ada yang terputus. Ya, kepada Nabi Adam itu satu pun tidak ada yang berzina. Semuanya itu kata Rasulullah, akhrajtu min nikahin walam ukhrij min safah. Saya itu dikeluarkan daripada itu turunan kami semuanya itu daripada nikah yang sahih, nikah yang benar. Tidak ada yang terkecapungi oleh pernikahan jahiliyah ataupun oleh hasil zina. Makanya di dalam Al-Quran, wa taqallubuka fis sajidin, ya kan? Wa taqallubuka fis sajidin, dan kami
pindahkan engkau itu daripada uslub-uslub orang-orang yang sujud seperti itu. Itulah pentingnya nasab, hadirin rahimakumullah. Begitupun dengan nasab kita. Jangan kita mencemoohkan ataupun mengumpulkan terhadap nasab kita. Kita harus menjaga terhadap nasab kita, ya kan? Baik secara nasab ataupun hasab. Kalau nasab itu runtutan darah ke darah, ya kan? Bapak, ayah, ibu, ini runtutan darah. Kalau hasab itu karya yang dihasilkan oleh nasab itu. Misalkan kalau nasab saya itu mereka itu semuanya seorang ulama, mu'aliful kutub. Maka boleh jadi ada satu tetesan hasab itu kepada saya bisa menulis juga seperti mereka. Saya bisa jadi menjadi seorang para ulama juga. Itu namanya hasab.